Halo Tribuner, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di mana lagi kalau bukan di Rapot Radio on Podcast. Gimana nih kabarnya Tribuners? Semoga hari ini tetap sehat dan semangat ya, karena hari ini merupakan salah satu hari yang penting ya untuk kita semua para buruh ya. Jadi hari ini Kamis 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia, dan Putri mengucapkan selamat Hari Buruh untuk kalian para pekerja di luar sana. Tetap semangat, yang khususnya yang tanggal merah hari ini masih tetap kerja ya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terus meningkatkan ya semangat kalian dalam bekerja pastinya. Nah, Tribuners, di rapot edisi kami 1 Mei hari ini seperti biasa selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi, dan kalian juga boleh banget request informasi apa yang mau dibahas. Silakan di komen-komen aja. Bisa gabung melalui live kami di kanal YouTube, Facebook fanpage maupun di live TikTok kami tribunambon.com. Tribuners juga boleh banget mau ngucapin selamat ulang tahun, kirim salam buat teman, sahabat, keluarga, pacar, siapapun itu boleh di komen-komen aja, nanti Putri bacain. Siapa tahu mereka ada yang nonton dan bisa tersampaikan salamnya. Oke Tribuners, yang sudah bergabung di TikTok jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di share. Yang mau bagi-bagi gift juga boleh banget. Nah, kita langsung aja nih. Untuk segmen pertama kita buka dengan info cuaca ya Tribuners. Dan hari ini berdasarkan data dari BMKG, cuaca untuk di Kota Ambon sendiri, khususnya di Pandenketsuri saat ini lagi cerah berawan, dan cuacanya itu di angka 26 derajat Celcius dengan kelembapan 84%, serta kecepatan angin 7,2 km per jam. Dan hari ini backgroundnya cantik ya Tribuners. Coba kita lihat kalau di layar gimana. Tuh kan ada sunsetnya. Bagus ya. Aslinya lebih bagus nih Tribuners. Oke, itu untuk info cuaca. Nah, untuk info gelombang sendiri, dari rilis BMKG ada peringatan dini apabila perahu nelayan ya kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, dan juga kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter itu diimbau untuk tidak melaut dulu ya Tribuners. Dan pola angin di wilayah Maluku itu umumnya bergerak dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 2-25 knot. Dan kecepatan angin tertinggi diperkirakan mencapai 25 knot terpantau di perairan Pulau Buru dan juga perairan utara Kepulauan Aru. Nah, untuk tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di dua perairan ya Tribuners, yaitu di perairan Kepulauan Babar dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Itu untuk info gelombang. Next kita ke info gempa per 1 Mei itu ada beberapa kali terdeteksi. Yang pertama di pukul 2 dini hari ya, terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,1 Tribuners di 17 km timur laut Kobi Sontak, Maluku Tengah, dan juga di 52 km timur Wahai, Maluku Tengah, di kedalaman 21 km. Lalu berikutnya di pukul 4:03 waktu Indonesia Timur juga ada terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,7 yang terjadi di 27 km timur laut Kobi Sontak, Maluku Tengah, dan di 59 km timur laut Wahai, Maluku Tengah, di kedalaman 10 km.
Lalu kemudian di pukul 9.20 tadi juga Tribuners terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,9 yang terjadi di 31 km timur laut Kobisonta, Maluku Tengah, dan juga di 59 km barat laut Bula, Seram bagian timur di kedalaman 26 km. Hari ini cukup banyak, ada di jam 10.56 juga Tribuners terdeteksi magnitudo gempa dengan magnitudo 4,4 yang terjadi di 115 km timur laut Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya, dan juga di 121 km barat larat Kepulauan Tanimbar di kedalaman 148 km. Berikutnya masih ada lagi di pukul 15.54 waktu Indonesia Timur, Tribuners, gempa dengan magnitudo 4,0 terdeteksi di 180 km barat Wetar Utara, Maluku Barat Daya, dan juga di 190 km barat laut Wetar Selatan, masih Maluku Barat Daya, di kedalaman 546 km. Lalu data yang terakhir dari BMKG ini di jam 16.39 waktu Indonesia Timur terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,5 ya terjadi di 27 km timur Kobisonta, Maluku Tengah, dan juga di 48 km barat laut Bula, Seram bagian timur di kedalaman 21 km. Di sini lagi azan ya Tribuners, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk kalian yang menunaikannya. Untuk umat muslim jangan lupa salat maghrib. Kita tetap lanjut ya Tribuners, dan selanjutnya kita punya jadwal kapal. Yang pertama ada KM Labobar dengan rute yang dilewati ada Fakfak, kemudian Kaimana, Dobo, Tual, Banda, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, kemudian juga Jakarta, Sorong, Nabire, Wasio, dan juga Manokwari. Nah, untuk KM Labobar ini Tribuners tanggal 1 Mei tiba di Ambon pukul 2 dini hari tadi, lalu udah berangkat dari Ambon pada pukul 4 subuh, dan tiba di Bau-Bau besok jam 5 subuh, lalu berangkat dari Bau-Bau besok 2 Mei di jam 8 pagi, dan akan tiba di Makassar pada tanggal 2 Mei masih ya di pukul 10 malam, lalu berangkat dari Makassar pada besokannya 3 Mei jam 1 dini hari, lalu tiba di Surabaya pada tanggal 4 Mei di pukul 5 pagi. Kita update-nya sampai tanggal 4 ya untuk KM Labobar, nanti diupdate lagi. Tanggal 3 hari Sabtu masih di rapot, jadi Tribuners jangan lupa saksikan rapot hari Sabtu juga ya. Next kita ke jadwal kapal selanjutnya ada KM Pangrango yang berangkat dari Banda 30 April kemarin pukul 4 sore dan akan tiba di Somlaki 1 Mei hari ini di jam 7 malam, sebentar lagi. Lalu berangkat dari Somlaki 1 Mei di pukul 23.59 di pergantian dari tanggal 1 ke tanggal 2, lalu akan tiba di Banda pada 3 Mei di pukul 5 pagi, dan berangkat dari Banda itu 3 Mei pukul 7 pagi, lalu akan tiba di Ambon masih di 3 Mei pada pukul 9 malam. Dari Ambon berangkatnya besoknya ya tanggal 4 Mei pukul 5 sore Tribuners, lalu tiba kembali di Banda pada tanggal 5 Mei di pukul 7 pagi. Next ada jadwal KM Dorolonda Tribuners yang berangkat dari Waren 1 Mei di pukul 1 dini hari tadi, lalu tiba di Nabire 1 Mei juga pukul 7 pagi tadi, berangkat dari Nabire
Kemudian itu 1 Mei di pukul 9 pagi dan tiba di Manokwari hari ini 1 Mei di pukul 7 malam sebentar lagi. Dan berangkat dari Manokwari 1 Mei jam 9 malam sebentar dan akan tiba di Sorong besok 2 Mei di jam 9 pagi Tribuners. Berangkat dari Sorong 2 Mei jam 11 siang, jadi berlabuhnya 2 jam. Lalu akan tiba di Ambon pada tanggal 3 Mei di pukul 7 pagi. Nah, berangkat dari Ambon 3 Mei pukul 10, lalu tiba di Namlea masih di 3 Mei di pukul 3 sore. Dan berangkat dari Namlea pada 3 Mei pukul 5 sore, lalu akan tiba di Bau-Bau pada tanggal 4 Mei di pukul 4 sore. Lalu selanjutnya ada jadwal KM Ciremai yang berangkat dari Sorong 30 April kemarin jam 9 malam dan akan tiba di Serui hari ini 1 Mei di jam 9 malam Tribuners. Lalu berangkat dari Serui 1 Mei jam 11 malam dan akan tiba di Jayapura pada tanggal 2 Mei di pukul 9 malam. Nah, berangkat dari Jayapura 3 Mei pukul 2 dini hari, lalu akan tiba di Serui pada tanggal 3 Mei di jam 11 malam. Nanti dari Serui berangkat tanggal 4 ya, tanggal 4 Mei jam 1 dini hari, kemudian tiba di Sorong pada tanggal 5 Mei di jam 1 dini hari juga. Lalu selanjutnya ada jadwal KM Sangiang Tribuners yang tiba di Sanana 1 Mei hari ini tadi jam 6 pagi, lalu berangkat dari Sanananya 1 Mei tanggal 1 Mei jam 8 pagi tadi. Lalu akan tiba di Namlea hari ini 1 Mei di jam 10 malam. Dan berangkat dari Namlea jam 11, berarti dia berlabuhnya cuma 1 jam. Lalu akan tiba di Ambon besok pada pukul 9 pagi. Nah, berangkat dari Ambon besok 2 Mei di jam 3 sore Tribuners. Dan akan tiba di Banda pada tanggal 3 Mei di pukul 7 pagi. Nanti berangkat dari Banda pukul 9 masih di tanggal 3. Lalu akan tiba digeser masih di tanggal 3 juga tapi udah malam di jam 7 ya. Lalu berangkat dari geser pada jam 9, lagi-lagi berlabuhnya 2 jam. Kemudian akan tiba di Fakfak pada 4 Mei di jam 9 pagi. Berangkat dari Fakfak 4 Mei pukul 4 sore, lalu akan tiba digeser pada tanggal 5 Mei di pukul 5 pagi. Nah, ini berdasarkan data yang kami terima dari pihak pelabuhan ya Tribuners, tapi memang jadwal ini sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kondisi cuaca, tergantung kondisi gelombangnya juga. Tapi memang kalau tidak ada kendala ya jadwalnya itu sudah terschedule seperti ini ya Tribuners. Jadi ini semua berdasarkan data, bukan asal-asalan ya sekali lagi. Nah, berikutnya untuk kalian yang di Kota Ambon yang mau bertolak ke Pulau Buru, kemudian Maluku Barat Daya, lalu ada ke Maluku Utara, itu juga kami punya jadwal kapal dari Pelabuhan Slamet Riyadi. Untuk dari Ambon ke Pulau Buru itu selalu ada setiap hari ya, ada 2 kapal yang selalu beroperasi bergantian. Ambon Namlea dan juga Namlea Ambon dari PT Pelayaran Dharma Indah. Ada kapal Cantika Lestari ya Tribuners. Ada Cantika Lestari 8F dan juga 9F yang beroperasi setiap pukul 9 malam keberangkatan. Kemudian untuk kapal ke Buru Selatan itu ada Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon, kemudian Ambalau, lalu ke Namrole dan juga Leksula, dan keberangkatannya di pukul 9 malam juga untuk hari Senin dan hari Kamis ya, hanya ada di hari Senin dan Kamis untuk dari Kota Ambon. Lalu berikutnya
ada kapal ke Maluku Barat Daya yang ada di hari Senin ya, dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, dan juga Kisar, serta Lurang. Yaitu ada Cantika Lestari 77B yang ada hari Senin dengan keberangkatan di pukul 7:30 malam. Lalu ada kapal ke Maluku Utara, biasanya ada di hari Selasa, Rabu, dan juga Kamis ya Tribuners. Untuk hari Kamis, hari ini itu ada kapal Barcelona 2 yang udah berangkat ya jam 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate, dan juga Manado. Kemudian untuk hari Selasa itu ada Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar, dan juga Weda yang berangkat di jam 12 siang. Lalu untuk hari Selasa juga ada kapal Barcelona 1 yang berangkat pukul 6 sore dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo, dan juga Manado. Lalu ada Permata Obi ya di hari Rabu yang berangkat pukul 6:30 malam dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo, dan juga Manado sama. Lalu untuk ke Pulau Buru selain tadi kalian bisa dari pelabuhan Slamet Riyadi, kalian juga bisa menggunakan feri ya di pelabuhan penyeberangan feri Galala Namlea. Itu ada 2 kapal juga yang beroperasi, Galala Namlea, Namlea Galala, yang berangkat pukul 8 malam Tribuners. Sementara untuk kalian yang dari kota Ambon mau ke SBB dan juga Maluku Tengah, itu bisa menggunakan feri dari pelabuhan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit, ataupun sebaliknya ada sekitar 4 feri yang beroperasi dengan 13 trip sampai 15 trip ya, yang start dari jam 5:30 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian untuk di pelabuhan Tulehu juga ada kapal cepat yang beroperasi dengan rute Tulehu Amahai. Lalu ada juga feri yang beroperasi rute Tulehu menuju Masohi. Itu Tribuners untuk jadwal kapal. Next kita punya berita, mau bacain berita. Tapi sebelum itu kita minum dulu ya, kita recharge lagi energinya biar nggak serat. Oke, berita pertama kita punya berita mengenai Presiden ke-7 kita ya, Pak Joko Widodo, yang melaporkan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Nah, tuduhan ijazah palsu ini memang Tribuners sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu ya, sekitar 2 tahun yang lalu itu, dan memang tidak ada langkah hukum yang dilakukan oleh Jokowi hingga kemarin baru diputuskan untuk melaporkan ke Polda Metro Jaya. Dan sebelumnya memang Jokowi merasa bahwa tidak perlu dilaporkan karena ini merupakan kasus kecil, apalagi saat beliau masih menjabat sebagai presiden. Nah, tapi sekarang saat sudah tidak menjabat, justru Jokowi merasa perlu untuk melaporkan karena ini sudah masuk terhadap pencemaran nama baik. Begitu Tribuners. Dan laporan ini dilayangkan pada hari Rabu kemarin ya, 30 April. Nah, ini dikatakan bahwa dulu kan saya masih menjabat katanya. Saya pikir sudah selesai, ternyata masih berlarut-larut sehingga dibawa ke ranah hukum lebih baik katanya.
Dan untuk kejelasan soal ijazahnya sendiri, Jokowi memilih untuk tidak menunjukkannya secara langsung ke publik, tetapi Jokowi memilih untuk menunjukkannya kepada wartawan ya saat itu beberapa waktu lalu, tetapi dengan catatan wartawan tidak boleh membawa handphone ataupun kamera saat dirinya menunjukkan sejumlah ijazah mulai dari ijazah SD sampai dengan ijazah S1 yang dipermasalahkan itu. Tetapi saat laporannya kemarin ya Tribuners, Jokowi tidak merinci siapa saja yang kemudian dilaporkan ke polisi. Dan Jokowi mengungkapkan bahwa ia harus langsung melaporkan soal tuduhan ijazah palsu ke polisi karena merupakan delik aduan. Dan saat ditanyakan oleh wartawan siapa saja yang kemudian dilaporkan oleh Jokowi, dia menjawab bahwa nanti ditanyakan saja kepada tim kuasa hukum mengenai detail-detailnya. Nah, untuk detail pemeriksaan ya, Jokowi hanya menegaskan atau mengatakan bahwa dirinya mendapatkan banyak pertanyaan dari penyidik kepolisian. Ada sekitar 35 pertanyaan yang kemudian ditanyakan ya. Kita ikuti bersama ya Tribuners nanti sampai di mana bergulirnya kasus ini, siapa saja yang kemudian nanti namanya disebut ya, kita terus kawal. Nah, Jokowi terlihat tiba di Polda Metro Jaya itu sekitar pukul 9.50 ya, hampir jam 10 bersama dengan tim kuasa hukum memasuki ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya. Kemudian pada pukul 10.13 Jokowi meninggalkan ruangan SPKT dengan membawa map coklat dan langsung menuju Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Nah, untuk diketahui juga ya Tribuners, sebelumnya Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara Andi Kurniawan itu melaporkan Roy Suryo, kemudian juga Rismon Hasiholan Sianipar, lalu ada Tifauzia Tiasuma dan juga Rizal Fadila terkait dengan tuduhan ijazah palsu tersebut. Dan memang 4 orang ini ya diduga kuat merupakan orang-orang yang kemudian dilaporkan oleh Jokowi, tapi masih terus akan didalami, maksudnya akan terus kita lihat ya nanti dari pihak kepolisian mengatakan atau membeberkan siapa saja yang kemudian dilaporkan oleh Jokowi. Nah, untuk bukti-buktinya sendiri itu ada barang bukti termasuk rekaman video ya yang berisi ajakan hasutan serta saksi-saksi. Sementara di sisi lain ya, mengenai pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu, Roy Suryo sendiri mengatakan bahwa bagus biar bisa menguji kebenarannya. Ya, Menpora Roy Suryo ya menanggapi soal laporan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada hari Rabu kemarin ya Tribuners. Dia mengaku bahwa sudah mendengar kabar bahwa Jokowi melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Dengarnya lewat TV pastinya. Dan dia mengatakan bahwa ya itu hal yang bagus, tindakan yang bagus, karena dengan adanya laporan tersebut, maka ex-wali kota Solo itu juga harus membuktikan kebenaran ijazahnya. Sebelumnya kan memang ada sejumlah massa ya yang datang ke rumah Jokowi untuk
meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung, tetapi Jokowi merasa bahwa dia tidak punya kewajiban untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik. Dan begitupun dengan pihak UGM. Saat masa mendatangi UGM juga UGM mengatakan bahwa yang boleh atau yang bisa menunjukkan ijazahnya ya hanya yang bersangkutan, yaitu si Jokowi sendiri. Seperti itu Tribuners. Kita lihat nanti ya siapa saja yang kemudian kalau memang berlanjut apakah Roy Suryo dan kawan-kawan akan benar-benar jadi tersangka. Nanti kita lihat. Next kita punya berita apa lagi? Nah, tadi mengenai bapaknya, sekarang mengenai anaknya nih Tribuners. Jadi kita punya berita mengenai desakan dari Purnawirawan TNI yang meminta untuk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka diganti. Waduh, ini bapak sama anaknya enggak ada habis-habisnya ya Tribuners diserang. Ya, jadi Tribuners Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat atau PPAD mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu kemarin dengan mengenakan seragam lengkap ya. Mereka tiba melalui pintu pilar Jalan Veteran Jakarta Pusat pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dan kedatangan mereka didampingi oleh Kepala Staf Presiden AM Putranto. Nah, katanya sih kedatangannya itu untuk silaturahmi ya, mau halal bihalal, tapi ya sudah pasti ini juga berkaitan dengan tuntutan mereka ya untuk Wakil Presiden diganti. Nah, dan hal ini juga sudah sampai ke Presiden ya Prabowo Subianto, tetapi hingga saat ini Prabowo sendiri belum memberikan keterangan menerima ataupun menolak tuntutan dari PPAD. Sebelumnya ya Tribuners, PPAD memberikan pernyataan bahwa usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengganti Wapres bukanlah keputusan bulat seluruh pensiunan dari TNI Angkatan Darat, tapi memang hanya dari sebagiannya saja. Dan usulan atau desakan itu juga merupakan pernyataan dari segelintir orang. Dan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menyampaikan surat terbuka berisi 8 sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, dan pernyataan sikap tersebut ditandatangani oleh 103 Purnawirawan Jenderal, kemudian 73 Laksamana, lalu 65 Marsikal dan 91 Kolonel. Dan mereka yang ikut menaikkan surat tersebut di antaranya ada Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia periode 1993 sampai 1998, sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI periode 1988 sampai 1993, ada Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Kemudian ada Menteri Agama periode 2019 sampai 2020 dan Wakil Panglima TNI periode 1999 sampai 2000 yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Lalu ada KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto. Lalu ada Kasal periode 2005 sampai 2007 Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto. Kemudian ada KSAU periode 1998 sampai 2002, ada Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan. Dan 8 sikap dari forum tersebut ya Tribuners itu
itu ada 8 ya. Nah, tapi yang paling disorot itu adalah poin ke-8-nya ya, yaitu mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu yang katanya telah melanggar hukum acara MK dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dan hal ini disoroti oleh berbagai pihak ya, di antaranya juga adik dari wakil presiden ya, Kaisang Pangarep, yang mengatakan bahwa ya pemilu sudah selesai dan kemudian juga kepresidenan Prabowo dan Gibran ya sudah, itu merupakan hasil dari pilihan rakyat, jadi tidak perlu dipermasalahkan hingga saat ini. Toh si Gibran pun tidak melanggar aturan apapun yang kemudian harus diturunkan dari jabatannya sebagai wakil presiden begitu. Tapi ini masih terus berlanjut ya Tribuners, dan pastinya akan kita kawal akan sejauh mana, apakah akan kemudian nanti bergulir sampai ke MPR. Kita lihat saja nanti ya Tribuners. Next kita punya berita lokal. Yang pertama mengenai aksi Hari Buruh di Ambon ya, yang menyoroti dugaan penggelapan hak karyawan PT Almera Lintang Pratama. Nah Tribuners, seperti biasanya ya, memang setiap perayaan Hari Buruh itu selalu ada aksi-aksi yang dilakukan, dan hari ini ada sejumlah pemuda yang menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Trikora, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, 1 Mei tadi ya. Dan bertepatan dengan Hari Buruh, mereka mengangkat kasus dugaan pelanggaran hak-hak puluhan karyawan di PT Almera Lintang Pratama. Dan dari pantauan reporter kami di lapangan dari pukul 1:30, itu masa aksi membawa sejumlah poster yang berisi kecaman terhadap perusahaan tersebut ya, PT Almera Lintang Pratama. Mereka menuding bahwa perusahaan tersebut lalai memenuhi kewajibannya terhadap para pekerja. Dan diketahui ada sekitar 80 karyawan yang bekerja di bawah naungan PT tersebut diduga menjadi korban penggelapan dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK dan juga upah lembur. Dan kerugian yang diperkirakan ya total dialami oleh para pekerja itu mencapai angka fantastis, yaitu sekitar 7,2 miliar rupiah. Dan selain persoalan DPLK, para karyawan juga menemukan kejanggalan terkait dengan pembayaran upah lembur mereka. Mereka baru menyadari adanya komponen upah lembur yang tidak sesuai saat melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan sejak tahun 2020. Dan berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh karyawan ya Tribuners, total upah lembur yang seharusnya mereka terima itu mencapai sekitar 40 juta per orang. Wow, berarti ini akumulasi dari kapan tahun ya? Dari 2020 sampai 2024 ya. Dan rinciannya itu adalah untuk tahun 2024 sebesar 10 juta, kemudian tahun 2023 sebesar 17 juta, tahun 2022 sebesar 12 juta, dan tahun 2020 sebesar 1 juta. Jadi berakumulasi menjadi 40 juta. Wow, angka yang cukup banyak ya Tribuners. Dan upaya penyelesaian permasalahan ini secara kekeluargaan telah ditempuh oleh para karyawan, namun hingga saat ini belum ada titik terang yang ditemukan. Nah, salah seorang orator aksi, Risman Solisa, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan bertepatan dengan Hari Buruh sebagai momentum untuk menyuarakan kepentingan para pekerja.
Dia juga menyoroti dugaan penggelapan hak-hak karyawan PT Almera Lintang Pratama Cabang Ambon yang hingga kini belum juga diterima. Dan mewakili puluhan karyawan yang menjadi korban, mereka berharap agar hak-hak mereka dapat segera dilunasi oleh pihak perusahaan. Ya, semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi ya di perusahaan-perusahaan lain. Harusnya mereka bersyukur dengan adanya karyawan-karyawan tersebut. Ya, perusahaan mereka bisa terus berkembang, tapi ya kalau bisa jangan manfaatkan tenaga orang, tapi upahnya nggak dibayar sesuai dengan ya hak mereka begitu. Oke, next Tribuners, kita punya berita mengenai, nah ini masih berkaitan dengan Hari Buruh ya. Tepat hari ini, Hari Buruh, Ismail Usemahu mengakhiri tugas sebagai Kadis PUPR Maluku. Namun kasus yang menyandungnya, ya kasus 7,2 miliar itu masih jalan terus. Ya, jadi sehari sebelum itu ya Tribuners, pada tanggal 30 April kemarin, sebelum akhirnya hari ini mengakhiri masa jabatan sebagai Kadis PUPR, ratusan pegawai PUPR Maluku itu sudah menggelar acara perpisahan dengan Kadis yang tengah terbelit kasus dugaan korupsi proyek Jalan Danar Tetoar senilai 7,2 miliar. Dan dalam acara tersebut di aula kantor PUPR, Usemahu dihadiahi bunga dan juga persembahan tembang perpisahan dari para anak buahnya. Walaupun sudah bebas tugas ya Tribuners, tapi Usemahu masih terus dikejar persoalan. Ya, mantan Kepala BPBD Provinsi Maluku itu kembali jalani pemeriksaan di markas Ditreskrim Suspolda Maluku atas kasus Danar Tetoar ya pada hari Senin 28 kemarin. Dan informasi yang dihimpun pejabat dengan laporan harta kekayaan sebesar 7 miliar lebih itu tiba di Ditreskrimsus pada pagi hari dan baru diperbolehkan pulang rumah sekitar jam 8 malam. Wow, pemeriksaannya lumayan lama tuh ya. Dan di hari berikutnya pemeriksaan masih tetap berlanjut kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK Mujiati Tuanaya serta saksi lainnya. Sementara itu, di Skrimsus Polda Maluku, Kombes Peter Yanotama yang dikonfirmasi memastikan bahwa proses hukum masih terus berlanjut dan pihaknya tengah menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diyakini menjadi kunci pembuka siapa saja yang bertanggung jawab dalam proyek itu. Lalu next kita punya berita ini terakhir ya Tribuners, ada berita mengenai fenomena new moon. BPBD Kota Tual imbau warga pesisir waspada banjir rob. Ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Tual ya Tribuners mengimbau kepada warga pesisir untuk mewaspadai banjir rob atau pasang tinggi air laut yang berpotensi terjadi hingga tanggal 4 Mei nanti. Wah, ini imbauan penting ya untuk kalian Tribuners yang berada di Kota Tual ya. Dijelaskan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Tual bahwa Ahmad Rahayaan ya, bahwa berdasarkan informasi dari BMKG Stasiun Meteorologi Kota Tual tentang peringatan dini banjir pesisir atau ROB, pasang air laut terjadi karena super new moon atau fase bulan perige dan juga bulan baru. Dan katanya fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau ROB di wilayah pesisir Kota Tual dan juga sekitarnya.
Dan menurut Rahayaan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPBD, fenomena ini terjadi dari tanggal 26 April hingga 4 Mei mendatang. Tanggal 1 masih 3 hari lagi ya peringatan dininya berlaku ya Tribuners. Untuk kalian, teman-teman yang ada di sana, ya waspada ya kalau bisa. Nah, ini terkhususnya untuk para warga yang bermukim di Pulau Dula Selatan, Pulau Dula Utara, dan yang berada di pulau-pulau Kecamatan Tayan Dotam, Pulau Kur, dan juga di Kur Selatan. Nah, ini imbauan lebih khusus lagi untuk mereka yang ada di daerah-daerah tersebut. Dan diimbau untuk masyarakat agar tidak panik, tapi tetap waspada dan juga siaga untuk mengantisipasi dampak dari maksimum air laut ini. Dan apabila ada barang-barang berharga, kalau bisa diungsikan ya atau diamankan ke tempat yang lebih tinggi sehingga benar-benar aman. Iya, barang-barang berharga ya udah pasti ya. TV, kalau punya kulkas dan lain-lain, alat-alat elektronik ya. Oke Tribuners, informasi dari Kota Tual menjadi penutup dalam rapot kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung. Wah, mau tutup kita kebanyakan kedatangan tamu nih. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung baik di live TikTok ataupun juga di Facebook fanpage, di YouTube. Terima kasih sudah menyaksikan rapot kali ini. Kita ketemu lagi nanti hari Sabtu di rapot. Dan untuk kalian yang ingin mengupdate informasi dari Kota Ambon dan sekitarnya, dari Maluku lah, itu bisa mengaksesnya lewat portal kami www.tribunambon.com, atau juga kalian bisa ke media sosial kami dari Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga YouTube. Kami selalu mengupdate informasi-informasi terbaru pastinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen juga. Dan mungkin untuk kalian yang punya informasi-informasi penting yang sekiranya penting untuk diketahui masyarakat tetapi tidak dapat dijangkau oleh reporter kami, kalian boleh juga DM ke admin media sosial kami, nanti bisa di follow up oleh reporter kami di lapangan. Oke Tribuners, akhirnya saya Putri Utami pamit. Saya mau mengucapkan sekali lagi selamat Hari Buruh untuk kalian semua para pekerja. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, semoga kita semua bisa terus dalam keadaan baik. Oke, selamat udah malam ya. Selamat malam, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.